nenek moyang kita orang pelaut itu Iya. bukan hanya menjelaskan profesinya, tetapi bagaimana laut berfungsi untuk mengkoneksikan orang-orang. Jadi banyak fungsi laut yang kita ignore. Harus ada ecological limits gitu dalam Betul. kita memanfaatkan sumber daya yang diberkahi untuk kita ya Betul. Pak. Di 11 wilayah pengelolaan perikanan, semua udah banyak merahnya. Overeksploitasi sumber daya ikannya. Overexploited. Produksi dari nelayan kecil di Indonesia itu 85%-nya itu untuk pasar domestik. Jumpa lagi di Ocean Justice Podcast di mana kita berbicara mengenai upaya perlindungan laut dan juga keadilan laut. Dan episode hari ini bertepatan dengan peringatan World Ocean Day, yaitu pada tanggal 8 Juni 2026. Saya Stefani Juwana, co-founder dan direktur di Indonesia Ocean Justice Initiative, dan hari ini kita akan berdiskusi dengan Dr. Dedi Aduri, peneliti senior di Badan Riset dan Inovasi Nasional yang sudah berkecimpung dan mendalami isu kelautan dan perikanan selama 30 tahun ya Pak Dedi ya. Episode hari ini akan berjudul Laut, Manusia, dan Harmoni. Jadi World Ocean Day tahun ini mengusung tema Reimagine, Beyond the World We Know, A New Relationship with the Ocean. Jadi pada tahun ini kita diajak untuk membayangkan kembali hubungan antara manusia dengan laut. Jadi latar belakangnya adalah kalau saya mengutip dari situs UN World Ocean Day, Pak Dedi, mereka mengatakan bahwa selama bertahun-tahun kita memperlakukan laut seolah-olah berada jauh dari kita dan terpisah dari kehidupan manusia. Kalau menurut Pak Dedi, jarak yang dimaksud antara manusia dan laut itu seperti apa Pak selama ini? Baik, terima kasih Mbak Stefi. Pertanyaan yang baik sekali dan penting menurut saya itu. Dan itu mengingatkan pada satu tulisan penting yang dibuat oleh satu komisi internasional yang mengadres persoalan terkait dengan ocean development ya. Nah, ini kebetulan saya terlibat dalam penulisan blue paper ini ya. Judulnya pas sekali, The Human Relationships with Our Ocean Planet. Nah, dalam bahasa kita ini tadi yang bahasakan oleh Mbak Stefi itu persis sekali, meskipun dalam terminologi yang berbeda, dia membicarakan tentang jarak kita dengan laut. Oke. Dan menurut saya, meskipun tentu saja ada konotasi spasial distance ya, jarak spasial, utamanya antara dalam konteks kita misalnya antara pengambil kebijakan dengan lautnya, yang kemungkinan orang-orang yang mengambil kebijakan tentang laut itu orang-orang yang tidak biasa berhubungan dengan laut. Jadi ada spatial distance juga dengan mereka. Tapi sebenarnya yang lebih utama pembicaraan itu lebih terkait pada conceptual distance. Oke. Ya, jadi bagaimana distance yang kita ciptakan pada saat kita merekonstruksi laut itu apa sih? Nah, saya menggarisbawahi ada setidaknya 5 jarak ya, yang memframe bagaimana kita berrelasi dengan laut dan bagaimana pengambil kebijakan berbicara tentang laut, mendesain kebijakan-kebijakan pembangunan. Nah, kelimanya itu pertama jarak ekologis. Jarak yang tercipta karena kita mengkonsepsikan bahwa laut itu something di luar entitas kita, ya. Jadi kita lupa bahwa kita itu sepenuhnya hidupnya baik secara individual maupun kelompok itu sangat bergantung pada laut. Misalnya kita pikirkan laut itu menghasilkan kurang lebih 50% oksigen. Yes. Jadi kalau kita tidak baik-baik dengan laut relasinya, atau lautnya ada apa-apa, kita sebagai individu ataupun sebagai human nggak bisa menikmati kenikmatan seperti sekarang. Kemudian dia juga berfungsi untuk mengatur iklim,
menyerap panas dari perubahan iklim ya, kemudian juga menyediakan tentu saja pangan bagi miliaran manusia. Nah itu jarak ekologis. Kita lupa bahwa laut itu provides kita dengan elemen-elemen itu. Kemudian yang kedua jarak ekonomi. Nah jarak ekonomi itu kecenderungan kita untuk memahami laut sebagai sumber daya doang kalau bahasa Betawinya. Padahal kita tahu dia tidak hanya komoditas ya, atau apalagi komoditas ekonomi ya, seperti ada ikan, ada energi atau wisata yang segala macam, minyak dan tambang, tapi laut dalam hubungannya dengan interaksi kita juga adalah ruang-ruang di mana kita membangun solidaritas. Kalau kita ingat cerita orang tua kita ya saat kecil itu, nenek moyang kita orang pelaut itu bukan hanya menjelaskan bahwa profesinya, tetapi bagaimana laut berfungsi untuk mengkoneksikan orang-orang menjadi fasilitas pembelajaran ya. Kebetulan misalnya baru pulang dari Muara Jambi, itu adalah situs yang dibangun kurang lebih abad 7 ya, yang merupakan salah satu sentra dari pembelajaran Buddhism ya zaman itu. Kalau kita bayangkan kalau enggak ada laut, itu bagaimana orang-orang dari Tibet, dari Cina, dari India bisa ketemu di situ. Karena bukti-bukti sejarah maupun arkeologi di situ menunjukkan bahwa tidak hanya orang lokal yang belajar di situ, tapi dunia global, orang-orang yang mempelajari Buddhism utamanya, mempraktikkan Buddhism di situ. Jadi banyak fungsi laut yang kita ignore, karena kita fokusnya ke dia sebagai sumber daya ekonomi. Kemudian kita ngambil hanya keuntungan ekonominya doang. Iya. Kalau orang Betawi bilang begitu ya. Yang ketiga jarak budaya. Jadi kita melupakan bahwa di situ ada traditional knowledge, ada kearifan lokal, ada juga tadi seperti yang saya jelaskan dengan contoh di Muara Jambi, interaksi yang difasilitasi oleh laut. Jadi ada cultural values yang sangat dalam dan kaya yang ada di situ. Kita juga lupa bahwa ada elemen itu, sehingga kita penting untuk mempertimbangkannya sebagai bagian dari realitas relasi kita dengan laut. Yang keempat adalah jarak politik. Kita cenderung tidak melihat laut itu ada penghuninya, ada orangnya. Jadi misalnya pada zaman kita euforia poros maritim dunia, seolah-olah kita hanya bicara laut, ya bagaimana kita membangun laut supaya dia menjadi hub-hub dari pergerakan dunia, ya misalnya yang ada di dunia. Padahal kita tahu laut nggak pernah kosong. Laut adalah ruang hidup dan penghidupan apa yang saya sebut maritime ethnic groups. Di situ ada sea nomads, orang laut dan orang Bajau yang jumlahnya jutaan. Buat mereka laut adalah rumah, tempat mereka mengekspresikan kebudayaannya. Tetapi yang juga harus kita ingat, karena mereka memperhatikan sebagai rumah, mereka juga mengembangkan kearifan lokal untuk memeliharanya. Jadi karena tadi political distance atau jarak politik, mereka nggak diajak ngobrol tuh pada saat kita mendesain kebijakan-kebijakan di laut. Jadi missing, mereka cenderung termarginalkan, tapi justru kalau kita lihat potensinya mereka, misalnya untuk mengelola pesisir ya, saya dengan teman-teman di jaringan LSM konservasi sudah menemukan 1.251 titik pengelolaan pesisir yang di mayoritas Indonesia, di Indonesia, yang mayoritas dilakukan oleh komunitas. Jadi dengan jarak politik itu kita mengignore potensi besar dari kemampuan komunitas pesisir dan maritime ethnic group untuk berkontribusi pada sustainability laut. Selain tentu saja kalau kita melihat perikanan misalnya, lebih dari 90% dari kapal yang beroperasi di laut itu nelayan kecil, 10 gross ton ke bawah, atau bahkan masih di atas 90%, 5 gross ton ke bawah. Nah itu artinya pelaku-pelaku perikanan
yang menangkap keahlian dan pengetahuan menangkap ikannya diambil secara kultural, bukan orang-orang yang belajar dari kelas-kelas seperti kita, Iya, ya. iya. Nah, pengetahuan itu nggak terekam dalam dan cenderung diignore oleh proses-proses pengambilan keputusan, ya kita kehilangan itu. Iya, 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 iya. Terakhir, jarak filosofis. Oke. Kita menganggap melebihi alam, berada di atas alam. Jadi kita di sini itu seolah mengontrol alam, Ya. mengeksploitasi. Bukan kita menjadi bagian dari alam itu sendiri. Nah, itu juga yang masalah karena penguasaan, jadi controlling the nature ya atau the planet Earth, bukan jadi guardians of the Earth. Kalau kita menganggap bagian dari integral dari komunitas atau ekosistem bumi, ya planet Earth, maka apa yang terjadi di planet Earth itu akan mempengaruhi kita secara langsung kan. Iya. Ya, itu kalau kita tidak berjarak maka kita akan take care well dari planet Earth itu. Nah ini kita secara filosofis lebih menganggap ada distance. Bahwa kita adalah lebih tinggi dari alam. Itu menurut saya jarak-jarak itu yang membuat kita bermasalah dalam utamanya membangun kebijakan-kebijakan, praktek-praktek yang berhubungan dengan laut. I see. Nah, kalau kita melihat 5 jarak tadi yang Pak Deddy sampaikan ini, apakah ini memang secara langsung mempengaruhi berbagai permasalahan dan ancaman yang sekarang kita hadapi gitu, yang berkaitan dengan laut, Pak? Maksudnya kalau kita lihat, misalnya kan sudah ada banyak sebenarnya assessment yang melihat sebenarnya performa kita dalam melindungi laut tuh sudah sebaik apa sih gitu. Misalnya SDG 14 gitu. Tapi kalau kita lihat latest reportnya dari SDG 14, 40% dari target SDG 14 ternyata mengalami kemunduran begitu. Betul. Apa itu Pak sumber masalahnya? Cara pandang dan jaraknya itu? Saya pikir jarak itu dan juga konsepsinya itu yang dua-duanya saling menguatkan. Sayangnya itu menguatkan dalam kondisi yang negatif ya dalam pengertian. Jadi begitu kita mengkonsepsikan tadi ya dengan 5 konsepsi konstruksi ideologi seperti itu, maka tercipta jarak. Nah, begitu ada jarak ya kita tidak bisa lagi dekat juga kan. Ini sesuatu hal yang sudah lama ya. Saya kebetulan 2025 menulis satu artikel, membimbing satu mahasiswa di Melbourne Uni, yang kemudian kami melakukan review terhadap kebijakan laut selama 3 abad, ya sejak zaman Belanda. Dan dari titik itulah sebenarnya kebijakan-kebijakan laut sudah beronsi ke darat, laut dilihat sebagai komoditis dan resources saja, tidak ada integrasi ecosystem approach, integrative understanding terhadap laut, dan sejak itu terus saja kebijakan-kebijakan yang bias daratan itu direplika sampai saat ini. Jadi itu dua-duanya saling berhubungan satu sama yang lain. Iya. Kira-kira apa sih Pak dampak yang paling menonjol yang sekarang kita lihat Pak dari cara kita treat memperlakukan laut ini Pak? Saya melihatnya, tidak hanya melihat, mengalami sekarang ada 3 krisis besar. Ya, pertama krisis ekologi, ya kita lihat di mana-mana ya. Misalnya film Watchdog menunjukkan pantai utara jauh tenggelam itu. Dan serius tidak hanya environmentally, tetapi penghidupan manusia yang berbasis pada pemanfaatan bahkan pengolahan pesisir itu terancam serius. Selain sumber ikannya juga sudah habis sejak 1980-an ya karena ada adopsi troll kita. Dan di mana-mana kita lihat krisis lingkungan itu terjadi. Di awal tahun ini di Sumatera kita melihatnya bencana besar. Yang kedua krisis keadilan sosial. Tadi itu karena jarak politik. Jadi dan juga perspektif yang melihat laut sebagai resources, investasi yang lebih dominan, orang-orang
yang selama ini bergantung pada laut, bahkan seperti yang tadi saya katakan dengan contoh pengolahan pesisir berbasis komunitas berpotensi ya untuk membantu pemerintah mengelola laut dengan benar, termarginalkan. Mereka tercerabut dari ruang hidup dan penghidupannya, sehingga bukan suatu hal yang aneh kalau kita ketemu data-data statistik yang mengatakan misalnya 20% dari 25% dari penduduk miskin Indonesia itu ada di pesisir misalnya. Karena ya itu marginalitas dan being excluded-nya komunitas orang-orang laut saya menyebutnya dari atau oleh pembangunan yang berorientasi ke darat dan berjarak politik kepada komunitasnya. Meskipun jargon-jargon participatory approach segala macam ada, tapi keterlibatan secara bermakna dari mereka dalam desain dan implementasi kebijakan pesisir dan laut sangat minimal ya. Iya. Paradigma atau cara pandang seperti ini kita rawat sudah hampir 3 dekade tadi ya. 3 abad justru ya, bukan 3 dekade. 3 abad ya. Sudah hampir 3 abad ini. Tapi kalau menurut Pak Deddy sebenarnya ada tidak praktik-praktik baik yang mungkin tertanam secara lokal begitu Pak, yang sudah ada upaya untuk mengubah paradigma cara pandang kita terhadap laut ini Pak? Oke, di level komunitas dan sekarang di level beberapa teman LSM yang bergerak di bidang advokasi hak komunitas dan lingkungan ya, atau konservasi, itu sebenarnya sudah banyak bukti atau praktek-praktek yang bisa dikatakan melihat tidak berjarak dengan laut. Praktek-praktek yang menunjukkan prinsip-prinsip manusia merupakan bagian dari alam itu sendiri. Saya kebetulan baru saja awal tahun ini mengeluarkan artikel kasus di Seram. Jadi orang Seram itu dalam tulisan-tulisan sejarah itu sudah mengeksploitasi mangrove sejak abad lalu. Tapi kondisi mangrove-nya saat kami penelitian 2 tahun lalu itu masih relatively intact. Ya, nah kita coba pahami kenapa itu. Nah ternyata mereka melihat ini dalam antropologi pendekatan baru namanya more than human. Pendekatan ini mengkritik pendekatan klasik dalam antropologi dan ilmu-ilmu yang lain yang melihat human sebagai sentral dari everything. Ya. Nah, pendekatan ini mengkoreksi itu bahwa justru kalau kita melihatnya human sebagai central of everything atau anthropocentris, apa yang kita alami sekarang yang terjadi, krisis ekologis, krisis sosial, krisis budaya. Tapi seharusnya kita menyadari bahwa bahkan diri kita individu saja sebenarnya bagian kita hidup seperti ini bukan karena kita doang kalau bahasa Betawinya. Secara biologis ini aja ya, di dalam tubuh kita itu ada bakteri-bakteri positif ya, atau mungkin ada virus yang negatif. Itu yang membuat kita seperti ini. Alam juga seperti ini. Kita merupakan elemen dari berbagai macam unsur ekosistem ya, yang masing-masing kalau dalam bahasa antropologi mempunyai agensi. Dia berperilaku sesuai dengan dalam bahasa agamanya sunatullahnya masing-masing dan harus saling menyesuaikan. Nah dalam konteks ini balik ke contoh saya tadi tentang sustainability dari mangrove di Seram itu, si komunitas mengakui bahwa lingkungannya itu merupakan bagian yang terintegrasi dari sejarah keberadaan mereka. Mereka menganggap bahwa kita itu berkaitan dengan buaya. Karena pulaunya itu merupakan penjelmaan dari budaya dari buaya yang lewat situ. Di situ ada reh nenek moyang segala macam yang harus dipelihara juga, punya hak hidup dan penghidupan di situ. Sehingga dari situ ada kearifan lokal. Tempat-tempat tertentu tidak boleh dieksploitasi secara sembarangan. Bahkan aturan memotong mangrove-nya itu tidak boleh diambil dari akarnya, tapi di atasnya supaya tumbuh-tumbuh tunas baru. Nah ini kearifan yang lahir dari kesadaran bahwa mereka adalah bagian integritas
dari ekosistem yang ada di situ. Bukan tadi filsafat bahwa kita di atas alam. Iya, Nah, praktek-praktek itu banyak. Misalnya tadi saya contohkan kita mengidentifikasi 1.251 titik pengolahan komunitas, mayoritasnya ya. Saya kira bisa diduga ya, tentu penelitian yang lebih mendalam perlu dilakukan. Konsepsi-konsepsi itu integrated itu atau holistik Bang Astroantropi ada di komunitas. Jadi cukup banyak sebenarnya. Kita hanya itu dia, kita harus tidak berjarak lagi, iya, iya. utamanya political distance ya, dengan komunitas yang selama ini berinteraksi secara kontinu, bergenerasi dengan pesisir dan laut. Iya, iya. Mungkin Pak Deddy bisa cerita Pak salah satu contoh juga praktik tersebut yang berkaitan dengan pengelolaan laut begitu Pak, ada Baik, tidak Pak? contoh klasiknya itu di Maluku ya. Oke, Jadi, nah ini saya ingin tambahkan ya, karena pembicaraan tentang diskurs akademisnya, tentang pengolahan berbasis komunitas pengolahan pesisir berbasis komunitas di Maluku itu SASI. oke. Ya, SASI itu kurang lebih aturan tentang buka tutup eksploitasi terhadap sumber daya alam atau wilayah tertentu. Nah, yang sering dilakukan orang itu adalah bahwa di Maluku dan Papua dan di tempat lain juga dalam bentuk yang lain-lain, perairan itu ada tenurialnya, community tenure. Jadi laut itu merupakan objek dari konsep kepemilikan. Iya, iya. Nah itu merupakan kunci karena kita tahu misalnya teori yang sangat terkenal Hardin, Tragedy of the Commons. Iya. Kalau sumber daya tidak ada kepemilikannya, maka semua orang akan mengeksploitasi secara maksimal. Iya. Maka degradasi, kehancuran lingkungan. Nah, komunitas ini sudah mendesain ya mengklaim secara tradisional bahwa wilayah tertentu adalah objek dari tenurial mereka. Dengan praktek atau prinsip tenurial itu, mereka membatasi siapa yang boleh menangkap, memasuki, mengakses wilayah itu, melakukan penangkapan, bahkan juga mereka juga mengatur kewajiban-kewajiban pemeliharaan terhadap ruang-ruang itu atau objek dari wilayah kelolaan. Jadi di Maluku itu ada mereka menyebutnya petuanan laut ya, Iya, iya. klaim teritorial kepemilikan wilayah laut oleh komunitas. Kemudian di atas itu ada aturan-aturan pengelolaan, di antaranya SASI, kapan boleh diambil, kapan tidaknya, ukuran berapa yang boleh diambil atau tidak, misalnya ikan atau bialola, salah satu kerang-kerangan. Nah, yang dalam praktek-praktek modern itu banyak dianjurkan tapi sulit dipraktekkan karena desainnya itu berdistance itu. Iya, iya. Jadi kalau kita sebenarnya mengadopsi apa yang dilakukan masyarakat, tentu tidak harus mengadopsi seutuhnya ya, Iya. karena mereka juga punya kelemahan-kelemahan. Iya. Tapi kita menggunakan, mengkapitalisasi Iya. praktek-praktek pengetahuan lokal untuk menjalankan sebagian fungsi-fungsi pengelolaan, bahkan sebaiknya tentu menguatkan mereka dengan perlindungan aturan-aturan modern dan pengetahuan-pengetahuan baru, itu saya yakin akan jauh lebih efektif dibanding top down government based management. Bahkan konservasi pun demikian. Oh, Kalau berbasis pemerintah, tadi kita sempat ngobrol saat menunggu acara ini, penelitian menunjukkan tidak ada satupun unit kawasan konservasi di Indonesia yang dikelola secara sustainable, yang ada minimal sekitar 60% atau 30% dan optimal 30 atau 60% di antara itu. Tidak ada satupun. Dan saya dapat cerita itu katanya 80% kawasan konservasi itu tidak ada komite pengelolanya, belum terbentuk. Oke. Jadi bisa dipastikan kalau nggak ada orang yang menjalankan aturan-aturan konservasi, bagaimana itu berjalan? Iya, on paper aja Betul. Di pihak lain, Iya. kita udah menghitung ada 1.251 unit kelola yang ada di komunitas. Dan sebagian dari itu ada sebenarnya di kawasan konservasi. Praktik-praktik SASI itu saya asumsikan mungkin berbeda dengan fisheries management di tingkat nasional gitu. Maksudnya mereka tidak berdasarkan data saintifik Yeah. gitu. Mereka tidak melakukan fish stock assessment Yeah, gitu yeah. untuk menentukan Yeah. kuota dan lain-lain Yeah. gitu. Tapi itu semua akarnya rooted dari
pemahaman mereka ya Pak ya, Betul, bahwa harus ada ecological limits gitu dalam betul, kita memanfaatkan sumber daya yang diberkahi untuk kita ya Pak. betul. Dan saya juga asumsikan mungkin kalau praktik seperti itu mereka punya sistem pengawasan dan penegakan hukum sendiri ya Pak ya, Iya, yang sifatnya informal begitu ya betul. Pak. Ya, Dan itu efektif Pak ya, kalau ya, di tingkat ya. lokal. Eh, jadi kondisinya lain-lain ya. Ada gerakan dari kita, gerakan voluntary aja, namanya gerakan untuk mengadvokasi hak-hak komunitas. Kita kasih tagline-nya RBFM. Ideologi tujuan utamanya memastikan bahwa praktek-praktek pengelolaan berbasis komunitas di acknowledge dan dikuatkan oleh pemerintah. Kita mengidentifikasi 3 elemen utamanya. Iya. Satu itu wilayah kelolanya dan tenurenya, yang kedua aturan kelolanya, yang ketiga komitinya, ya siapa yang melakukan pengelolaan. Nah itu di kebanyakan itu ada 2 kombinasinya. Satu itu adalah komite ya, lembaga yang dibuat khusus untuk tujuan pengelolaan. Misalnya di Maluku ada Kewang namanya ya, atau di Lombok ada lembaga pemangku awig-awig. Oke. Ya, ada juga lembaga yang terintegrasi dengan pemerintahan tradisional mereka. Biasanya 3 tungku kalau di Indonesia bagian timur itu, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh desa, dan tokoh-tokoh agama. Mereka yang mengawasi jalannya pengelolaan. Nah, ada yang masih efektif kuat di di menjalankan tugas-tugasnya. Ada yang sudah dwindling ya, mulai goyah. Ada yang sudah ditinggalkan juga memang. Nah itu biasanya terkait sama 3 hal. Satu itu karena population pressure, begitu peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan pangan dan cash makin meningkat, jadi cara-cara tradisional mulai ditinggalkan. Kedua, ini yang penting saya kira, adanya pengaruh dari modern governance, dari aturan-aturan pemerintah. Misalnya Mbak Stevi belum lahir mungkin ya, Undang-Undang nomor 5 tahun 79, pemerintahan desa, Oke. yang menyeragamkan sistem pemerintahan desa di Indonesia seperti Jawa. Iya. Jadi tokoh-tokoh tradisional enggak lagi difungsikan dalam pengorganisasian Iya, komunitas, iya. sehingga mereka ditinggalkan. Nah, pada saat itu terjadi, aturan undang-undang itu diimplementasikan, tergeruslah peran-peran ketokohan tradisional itu. Nah, yang ketiga, saya kira penting juga ini ekonomi pasar. Begitu masyarakat dikenalkan barang-barang baru, cash ekonomi ini, maka kebutuhan meningkat, eksploitasi juga meningkat untuk kebutuhan cash itu ya, maka tradisi ditinggalkan. Nah itu yang saya kira kita harus melihat kembali dan mencoba bergerak dengan komunitas, dan sudah dilakukan oleh teman-teman untuk merevitalisasi tradisinya dengan juga memikirkan kondisi mereka sudah seperti apa sekarang, kemudian support seperti apa yang dibutuhkan untuk memastikan mereka bisa menjalankan lagi praktek-praktek yang berpotensi atau sebenarnya sebagian sudah teruji lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan pengelolaan. Tadi poin yang terkait dengan mereka tidak memiliki atau melakukan assessment akademis ya. Betul tentu saja, tapi kita juga harus ingat mereka punya kriteria-kriteria lain. Apa itu Misalnya contohnya, Pak? tadi ya, kembali ke Seram, contoh Seram. Kalau ada kasus buaya menyerang orang di situ, nah itu udah tanda ada ketidakseimbangan alam. Kemungkinan kita mengambil ikannya atau mengambil mangrove-nya, sehingga mereka harus mengatur ulang tatanan atau speed dari kegiatan eksploitasi. Jadi ada indikasi-indikasi yang mereka pakai sendiri, yang mungkin saja sebenarnya kalau diteruskan akademis benar juga. Benar juga, ya. iya. Atau kalaupun enggak, tapi buat komunitas kan itu dianggap sebagai kebenaran ya. Iya. Dan perilaku mereka ditentukan oleh konstruksi itu kan. Jadi efektif berjalan di komunitas. Iya. Dan sebenarnya memang masuk akal juga ya Pak, maksudnya
seharusnya kalau kita bisa berefleksi, misalnya bencana Sumatera kemarin, itu kan adalah Iya, sebuah tanda, itu sebuah betul, peringatan bagi betul, kita bahwa we are doing something wrong gitu, betul, harus ada yang betul, diperbaiki gitu. Jadi betul, hal-hal seperti itu kalau kita belajar dari praktik-praktik lokal begini, hal-hal seperti itu seharusnya tidak dapat kita abaikan ya Pak ya. betul, betul, Itu betul, harus menjadi momen untuk kita berefleksi dan kita betul, melakukan transformasi ya Pak. betul. Tapi yang juga saya penasaran Pak, kalau misalnya praktik-praktik dari masyarakat pesisir itu dan banyak dari praktik tersebut adalah praktik adat kan ya Pak ya. Ya, Sebenarnya nilai-nilai yang menjadi dasar praktik-praktik itu tuh apa aja Pak? Maksudnya yang pertama tadi kan Pak Deddy bilang bahwa pandangan bahwa kita ini adalah bagian dari alam gitu. Untuk kemudian men-challenge pandangan bahwa kita itu posisinya di atas alam gitu. Bahwa selama ini kita searogan itu, seegois itu untuk bisa menempatkan diri kita sendiri di atas alam ya, gitu. ya. Itu kan satu. Tapi yang kedua saya juga kalau dari cerita Pak Deddy tadi, saya asumsikan mungkin ada nilai keadilan juga ya Pak ya. Ada aspek keadilan juga yang dikedepankan oleh praktik-praktik masyarakat ini ya Pak. Ya. Oke, saya menjawab pertanyaan itu dengan menjelaskan tradisi yang tinggal ada di satu komunitas di kita ya, hunting, whale hunting. Oke. Jadi tradisi itu tadi basisnya adalah perspektif holistik ya. Mereka misalnya yang berhubungan dengan sistem kepercayaan dan respek mereka kepada nenek moyang. Jadi misalnya buat orang Lamalera, Iya. mereka menggunakan istilahnya bukan berburu menangkap ya. Kalau berburu tuh mereka kemana-mana untuk mengambil itu kan. Iya, iya. Tapi kalau mereka bilang kami menangkap, jadi hanya paus dan teman-teman cetacean yang lain yang lewat situ yang mereka tangkap, bukan berburu kemana. Jadi ada batasan wilayahnya. Kalau itu datang, itu artinya datangnya kiriman dari nenek moyang mereka Oh, untuk begitu. turunannya supaya mereka bisa survive, bisa sejahtera. Karena itu buat orang Lamalera nangkap ikan paus itu bukan sekadar memenuhi kebutuhan mereka sendiri untuk Iya. makan dan cash juga sebagian dijual ya, tetapi memenuhi kewajiban spiritualnya, Oh, oke. kebajikan etisnya untuk menghormati nenek moyang mereka. Ya, 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 ya. itu satu. Tapi yang lain yang saya ingin jelaskan terkait prinsip keadilannya. Jadi ikan yang ditangkap oleh Lamalera, orang Lamalera itu bukan untuk keperluan si penangkapnya saja. Ikan itu dibagikan untuk semua komunitasnya, setidaknya anggota-anggota komunitas yang berafiliasi dengan kelompok peledang namanya perahu itu ya. Jadi semua orang termasuk kalau dalam bahasa kerennya vulnerable people ya, janda-janda, sepuh-sepuh itu kebagian Oke. daging-daging dari hasil tangkapan itu. Jadi ada Dan sistem pendistribusian betul, manfaat mereka sendiri, betul. Pak? Jadi Iya, bukan pelaku penangkapnya saja yang mendapatkan iya, itu. iya, iya. Jadi hampir bisa dipastikan kalau tradisi ini masih bisa berjalan, Iya, food security komunitas itu secara keseluruhan itu masih terjamin. terjamin. Iya, iya, iya. Nah, Sustainability juga terjaga at the betul, same time, betul. ya, Pak. Jadi saya kira mereka punya prinsip-prinsip yang kita bicarakan sebagai bagian dari keadilan sosial, keadilan ekonomi dan keadilan lingkungan. Salah satunya misalnya kalau mereka kalau ada paus lewat pada saat mereka tidak di laut ya, orang akan teriak baleo, baleo. Semua orang akan mengambil, menurut Cabang mengambil paus itu. Tapi kalau lewatnya sudah lewat jam 4, Iya. dicuekin. Kenapa, Pak? Jadi sebagian alasan praktis, kalau ditangkap akan segera gelap, akan susah untuk menariknya ke darat kalaupun dapat. Yang kedua, ya nenek moyangnya juga udah mengatur begitu, bahwa itu bukan saatnya untuk diambil. Iya, iya, iya. Jadi secara ekologis juga ada prinsip-prinsip keadilan menurut saya yang dengan tradisi itu kan terbatasi, mereka tidak semena-mena mengambil paus yang lewat ke situ. Iya, iya, iya. Bagaimana ya Pak caranya agar kita dapat menjadikan nilai-nilai dan praktik-praktik ini menjadi sebuah
inspirasi untuk kebijakan kita. Ya, itu ya PR kita ya. Pertama, kembali melihat laut dan segala macam yang ada di situ bukan hanya sumber daya, Iya, ya. Dan tujuan pembangunan tidak melulu ekonomi, iya, ya. iya. Bukan generate income baik orang perorangan, perusahaan maupun negara dari eksploitasi laut. Itu harus dirubah. Betul-betul harus nurturing harmonious relations antara kita dengan planet ocean. Nah, itu yang harus kita rubah dulu. Jadi dan menurut saya itu sangat logis ya. Ya, kita sudah merasakan sekarang karena kita ngomong sekarang melihat itu sebagai resources, apa yang terjadi sekarang di 11 wilayah pengelolaan perikanan semua udah banyak merahnya. Overeksploitasi sumber daya ikannya. Merah tuh artinya depleted. Overexploited. Oh, overexploited. Oke. Di setiap kan wilayah pengelolaan wilayah perairan Indonesia di laut dibagi menjadi 11 wilayah pengelolaan perikanan. Itu kajian terakhir dan kajian sebelumnya juga menunjukkan di semua lokasi itu sudah ada sebagian sedikit, sebagian banyak kategori ikan-ikan ya, kelompok ikan-ikan yang udah overexploited. Iya, iya. Jadi krisis lingkungan udah merasakan ya. Iya, iya. Nah, itu yang kita harus rubah itu. Kita harus membangun tujuannya jadi relasi yang harmonis. Kita tentu saja harus memanfaatkannya, boleh memanfaatkan, tetapi dalam batas-batas yang tetap menjamin keberlangsungan. Ya. Dan kita juga harus memikirkan bahwa kita merupakan bagian dari itu. Iya. Kalau kita lepas dari, artinya kalau ada apa-apa dengan planet ocean atau laut, kita terimpact secara langsung. Iya, iya. Ya. Kalau kita berbicara mengenai transformasi kebijakan ke depan nih Pak. Ya. Tadi beberapa mungkin Pak Deddy juga sudah sampaikan apa saja yang dapat dilakukan. Kira-kira apa poin-poin penting Pak untuk kita dapat mendorong transformasi untuk kebijakan kelautan yang lebih Ya, baik? oke. Yang pertama tadi kita harus rubah mindsetnya. Yes, ya. Yang kedua sosial. Oke. Yang sosial itu tadi yang lahir dari masalah political distance. Kita harus memastikan bahwa pembangunan di laut atau apapun di laut itu juga berorientasi pada kesejahteraan komunitas. Ya. Utamanya komunitas lautnya tentu saja. Iya. Yang tidak hanya akan mendapatkan manfaat dari itu, tetapi justru yang paling penting, yang juga penting buat kita juga akan mendapatkan manfaatnya dari situ. Iya. Kita bayangkan tadi saya cerita mayoritas pelaku penangkapan ikan di Indonesia itu small scale fisheries ya, nelayan kecil. Kalau kita ganggu mereka dengan misalnya kuota, mereka nggak bisa akses kuota ya, produksi sekian persen dari nelayan kecil itu akan hilang kan? Iya. Tidak hanya mereka yang akan mendapatkan kesulitan, tetapi suplai pangan dari ikan terhadap bangsa ini juga akan terpengaruh. Iya. Dan perlu dicatat ya, produksi dari nelayan kecil di Indonesia itu 85%-nya itu untuk pasar domestik. Itu penelitian dari World Peace Center ya. Ada satu proyek besar yang menghitung kontribusi perikanan skala kecil kepada negara-negara yang terpenduduk. Dan di Indonesia itu 85% dari produksi nelayan kecil itu untuk domestik. Jadi langsung untuk makan kita sehari-hari. Kita bayangkan kalau mereka terkena impact karena kebijakan pemerintah yang memarginalkan mereka, itu kita, bukan mereka saja yang kena. Nah, itu yang menurut saya prinsip yang kebijakan yang juga harus concern dan berbasis ke situ. Belum kita menghitung kontribusi yang lain, misal tadi komunitas pesisir itu sudah menjalankan praktek-praktek pengolahan yang missing dilakukan oleh pemerintah sekarang. Atau pemerintah banyak mengalami kendala untuk melakukan pengolahan yang sustainable atau berkeadilan. Ini udah dilakukan oleh komunitas. Iya. Nah, kalau kita melihat menghilangkan political distance dan menganggap dalam bahasa Jawa ngewongke mereka, itu tidak hanya mereka yang diuntungkan, tapi kita juga. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Nah itu elemen kentalnya kalau pembicaraan tentang itu kan budaya maritim. Ya, Saya kira kita juga harus concern sama merevitalisasi budaya maritim, memastikan budaya itu terpelihara dengan benar dan balik lagi sebenarnya ujungnya sih wongke maritime ethnic groups. Karena kita orang luar bicara kebudayaan maritim itu tamu aja itu iya. omon-omon doang. Iya, iya. Karena kita sendiri bukan jadi kita belajar di kelas saja tentang itu ya. Iya. Tapi orang-orang itu bagian dari daily life mereka. Apalagi kalau kita bicara tentang sea nomads yang masih hidupnya di atas perahu. Nah, kalau kita belajar dari mereka, being humble lah, belajar dari mereka, saya yakin kita akan mendapatkan banyak manfaatnya. Sekali lagi bukan hanya mereka. Kita tidak memikirkan mereka saja, Iya. tapi kita sebagai bangsa akan teringankan oleh fungsi-fungsi mereka yang selama ini gagal dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain, kita termasuk kita juga, karena tadi ada jarak nih kalau kita kan. Selain jarak konseptual ya, karena kita bias daratan, jarak fisik juga mempengaruhi. Yang terakhir filosofis itu, jangan sombong lah Iya. bahwa kita manusia adalah beyond everything. Enggak, kita bagian dari alam. Dan kalau alam ngapa-ngapain, kita juga akan terimpact. Apalagi ngapa-ngapainnya disebabkan oleh kita ya. Iya. Terima kasih banyak Pak Dedi tadi. Banyak sekali poin-poin penting yang Pak Dedi sampaikan ya untuk kita dapat menutup jarak kita ya Pak ya dengan laut ini. Tadi Pak Dedi sampaikan bahwa yang pertama yang paling penting adalah untuk mengubah cara pandang kita ya Pak ya. Cara pandang kita, paradigma kita, bagaimana kita memposisikan diri kita dengan laut. Kemudian yang kedua tadi Pak Dedi juga menekankan social dimensionnya itu juga perlu diperhatikan ya Pak ya. Dan impactnya itu akan sangat besar sekali, tidak hanya ke masyarakat termarginalkan, tapi juga pada akhirnya seluruh umat manusia pun juga akan merasakan dampak dari bagaimana kita memandang laut hanya sebagai sumber ekonomi ini. Kemudian Pak Dedi juga tadi sampaikan bahwa sangat penting untuk kita menurture praktik-praktik baik, nilai-nilai lokal yang sudah terbukti dapat melindungi laut lebih baik lagi daripada intervensi yang selama ini kita anggap masih belum efektif. Dan salah satunya adalah dengan mengakui dan meningkatkan budaya maritim dan merawat budaya maritim ini ya Pak. Kalau Pak Dedi ada closing statement untuk peringatan Hari Laut Sedunia ini, kira-kira apa yang Pak Dedi ingin sampaikan? Oke, terima kasih. Saya ingin menutup ini dengan belajar ke Pak Emil Salim ya. Oke. Kita tahu Pak Emil Salim tokoh lingkungan yang juga akademisi, yang juga birokrat ya. Kita itu sebenarnya sudah mengadopsi sustainable development sejak tahun 80-an. Iya. Ya, dengan didirikannya Kementerian Lingkungan Hidup. Oke. Ya, tapi, nah ini sampai konteks sekarang pembicaraannya ya, bukan lagi zaman Orde Baru beliau menjabat. Sampai saat ini cuman omon-omon doang. Jadi jargon doang dalam bahasa formalnya. Jadi termasuk peraturan perundangan itu dibuat hanya sebagai etalase saja, ornaments, karena diimplementasinya tidak. Bahkan di rapat-rapat yang beliau hadiri, kalau beliau ngomong, yang lain bilang, ini cost-nya pembangunan. Kalau bicara tentang sustainability dan lain-lain. Nah jadi saatnya kita berhenti dari omon-omon, mari kita bergerak untuk merealisasikan, mendorong perubahan-perubahan itu, dan memastikan ke depan kita akan menjalin harmonious relations dengan ocean planet kita. Wow, very powerful message Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Dedi. Terima kasih sudah mendengarkan diskusi kita dan kami ucapkan Happy World Ocean Day.